Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan baca Berapologetika bersama di channel ini. Dunia polemik Muslim sedang tidak baik-baik saja, saudaraku. Kenapa? Kemarin rame Zuma, kemudian siapa ya? Sang Logika. Siapa itu? Sang Logika atau siapa yang namanya? Tuan Logika. Kemudian dibantu oleh Nura dan teman-temannya itu saling menghujat, kemudian saling mengutuk. Lucu ya mereka. Kemudian disusul lagi si Umar dan teman-temannya. Dan kali ini giliran si Kainama sama si Reski yang saling sikut dan saling, ya begitulah. Kira-kira kenapa ya? Apakah ini soal sesuatu? Mungkin saja ya, mungkin ada yang merasa dirugikan atau merasa dijelekkan dan lain sebagainya. Nah, kali ini si Reski ini membongkar rahasia bahwa ternyata Kainama itu hanya sibuk mengurusi kitab suci orang Kristen setelah dia jadi mualaf, tapi tidak pernah belajar agamanya yang baru dan kitab sucinya yang baru. Jadi dia tidak mengerti mengenai Islam, bahkan tidak bisa membaca kitabnya yang baru. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video seru berikut ini. Udah ngerasa paling pinter, padahal kalau dites depan publik nggak ada yang berani, gitu loh. Jadi cuma pamer kebodohan untuk memperbodoh umat Islam. Saya masih ngomong sama mualaf-mualaf, ketika Anda masuk Islam, kata saya, kalau Anda nggak belajar Al-Quran, lebih baik Anda keluar lagi dan masuk Kristen lagi, murtad lagi aja, saya bilang. Karena kenapa? Banyak kali gini, ada mualaf masuk ke dalam Islam, ya. Saya tanya, kamu masuk Islam karena apa? Saya menemukan 20 kesalahan Bible, kata dia. Oke. Masuk Islam. Tiba-tiba setelah 1 tahun dia jadi mualaf, udah di branding nih jadi ustadz seorang satu ini. Padahal nggak becus ngaji padahal. Gitu. Aduh. Iya. Lalu ceramah sana sini dan dia menjelaskan ada 35 kesalahan Bible. Beranak nih yang tadinya awal dia temukan 20 jadi 35. Berarti semenjak dia masuk Islam dia masih baca tuh kitab yang namanya Bible. Bukan belajar Quran. Iya, pas giliran saya sodorkan kitab ya, kitab Quran gitu kan. Sodorkan, coba baca. Nggak bisa baca, itu banyak yang seperti itu kalau saya mau bongkar-bongkar. Bahkan saya berani sebut nama merek orangnya. Gitu loh. Ya itulah, maksud gue gini juga bang, bener bang yang lo bilang bang. Maksud gue juga, ngapain sih orang mualaf itu ya, lu bukannya belajar kitab yang lama lagi, lu belajar dalamin yang kitab kita ini, kan begitu ya harusnya ya. Ini malah tujuannya malah ke situ, kan aneh. Iya, dan yang di TikTok ya, ini banyak yang model mentalnya kayak si Kainama satu ini banyak. Banyak kok. Gitu. Dan saya kalau misalkan ketika mau dikatakan ya gitu kan, coba bang kalau gitu berani nggak diadu kebenaran? Saya tungguin di UIN, tinggal pilih dia UIN Sepulau Jawa mau di mana. Saya siap ketemu sama dia mau bahas apa, tentukan topiknya. Gak usah di live kan, tertutup aja, kita panggil lah salah satu simpatisan orang soleh gitu kan buat jadi saksi. Kita lihat seberapa dalam isi kepala dia. Saya sangat berani melakukan itu. Tinggal pilih mau di UIN mau di UMU, bebas. Gitu loh. Waduh, nih roomnya adu domba. Ya dia kan oten, makanya dia adu domba kan dia, gimana sih? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya Allah. Syahadat lagi sholat subuh Loh, kok syahadat itu bukannya pakai syahadat itu nih saya? Ya, laki sholat subuh dulu sana. Buat tungguin ini roomnya. Ya, harusnya yang namanya muslim ya, yang namanya muslim beneran. Ini muslim beneran nih, bukan muslim ngakunya muslim gitu kan di online ya, bukan ya. Iya. Namanya sesama muslim itu kewajiban yang paling intinya satu, selain tolong menolong ya gitu loh sesama, yaitu apa? Saling mengingatkan dan mengingatkan di kala sepi. Nah, ketika ditimpalinnya ya, kalau orang udah star syndrome itu kan setengah ODGJ sebenarnya. ODGJ memang baper, diangkat di live biar pengikutnya mengakomodir kebencian dia, ketidaksukaan dia. Nah terkadang mustaminnya bego juga gitu loh, netizennya kebawa juga gitu loh, nggak mau mengkaji gitu.
Itu yang kadang disesalkan gitu loh. Makanya saya mah jujur aja gitu loh. Kalau ini semakin buruk, saya mau bom namanya dunia persilatan ini. Iyalah. Nanti saya akan bongkar-bongkar gitu loh. Ini menarik ini ya, kita nggak ngapa-ngapain, kita biarkan mereka sibuk cakar-cakaran sendiri. Entah rebutan apa, saya juga nggak tahu ya. Nah, memang apa yang disampaikan oleh si Rizky tadi itu benar. Kalau Kainama itu selama jadi mualaf, kemudian diangkat jadi ustadz, itu sibuk ngurusi kitab sucinya orang Kristen, agamanya orang Kristen. Dan saya juga tidak pernah lihat selama dia jadi mualaf itu mengajar dari kitab sucinya yang baru, dari Quran. Tidak pernah. Misalnya dia ngajar live itu, ngajak saudara-saudaraku, hari ini kita akan belajar dari kitab suci kita, surah apa. Nggak pernah dia ini. Selalu yang dicari-cari itu adalah Alkitab. Memang susah move on dari Alkitab, itu susah. Apalagi ya itu cuan banget gitu loh kalau membahas Alkitab itu ya. Pasti banyak pendukungnya dan laku keras di pasaran. Nah, apa yang disampaikan oleh Rizky tadi itu memang berdasar ya. Memang pada faktanya Kainama itu bahkan tidak tahu tentang Alkitab dan tidak tahu bahasa asli Alkitab, baik itu Ibrani maupun Yunani. Saya sudah sering kali mengoreksi bahasa Ibrani dan Yunaninya Kainama yang salah-salah. Nah, yang dipermasalahkan oleh si Rizky ini adalah satu video berikut ini, di mana Kainama itu cocokmologi ayat Alkitab. Jadi kata emet itu kemudian dicocok-cocokkan menjadi Ehmed, Ahmad, dan Muhammad. Nih videonya berikut ini. Saya nggak ngerti ada orang yang bilang apa, Kainama cabut pernyataanmu tentang Mesulam dan tentang Etmak. Yang ngomong gitu orang Islam. Aku sudah menyelidiki dari Tanakh, Torah, Nevim, Ketuvim. Aku sudah menyelidiki dari Targum. Aku sudah menyelidiki dari kitab-kitab Yahudi. Aku sudah menyelidik. Lu nyelidikin ke kitab Yahudi yang gak bakalan nongol, bos. Ahmadnya. Mereka mau tutup itu. Gimana, juragan? Imani saja. Di dalam surat As-Saff ayatnya yang ke-6. Isa ibnu Maryam qala, ya Bani Israel, katanya, aku sebagai Isa ibnu Maryam, Jesus Christ, membenarkan kitab Taurat. Dan akan datang seorang rasul setelah aku, namanya Ahmad. Kalau antum nggak percaya 42 ayat 1 itu adalah nubuatan tentang Ahmad, maaf ya, jangan marah, jangan marah aku ya. Ini aku aja ini. Ini aku sendiri ya. Aku tidak mau mempengaruhi orang, brainwashing orang, enggak. Aku cuma mau bilang aja, bos. Juragan, para ahli-ahli yang debaters itu di media sosial, come on. Lu marah gua gimana? Orang bersaksi dimarahin. Ustadz lagi marahin gua. Tarik. Kalau ditarik itu, imanku ditarik. Iman Islamku ditarik. Berarti nggak ada lagi Yohanes pasal 16 ayat 13 itu. Feruah amat. Feruah amat. Itu nggak ada lagi. Jadi, mualaf seperti Kainama, Donditan, Nandar, dan teman-temannya yang sok ahli bahasa Ibrani, bahkan si Valen yang katanya dari Yahudi itu, mereka itu tidak memahami bahasa Ibrani Yunani dengan benar. Bahkan, Ibrani Yunani dasar pun mereka tidak paham. Jadi, mereka itu hanya bisa membaca. Ya, saya bisa membaca kayak anak kecil itu ya. Kalau sudah bisa membaca itu bangganya minta ampun, dipamer-pamerin ke sana kemari. Nah, ini sama kayak Kainama ini ya. Bisa membaca aja bangga, dan salah juga bangga. Anehnya, orang-orang yang mendengarkan dia itu percaya. Lucu bagi saya. Cobalah pengikut Kainama ini kritis, pinter dikit, di cross check. Sekarang itu kan sudah ada ChatGPT, ada Meta AI, ada Google andalan Kainama. Ditanyalah, di cross check ya kalau punya kuota. Benar atau enggak yang disampaikan oleh Kainama ini. Contoh tadi yang dia bilang Yohanes 16 ayat 13 itu ada weruah
ha-emet. Ini nubuatan untuk nabi, kata dia. Katanya ini emet. Ini sama ini katanya. Emet, Ehmet, Muhammad. Ini kan namanya kan homofon ya. Sama bunyi. Kayak Naruto, Narto. Hampir sama itu kan. Naruto, Narto. Mirip gitu ya. Tapi ini kan dua tokoh yang berbeda. Narto itu tetangga saya yang kerjaannya ya begitu itu. Dan yang satunya Naruto itu tokoh animasi Jepang kesukaan anak saya gitu ya. Jadi ini berbeda. Nah, kembali kepada Yohanes 16 ayat 13 tadi itu ya. Dalam bahasa Yunaninya itu adalah Pneumates aletheas, artinya itu adalah roh kebenaran. Dan kalau kita melihat di dalam bahasa Ibraninya, itu jelas di situ tertulis El-Ha-Emet. Arti secara harafiahnya itu adalah Tuhan kebenaran atau Allah kebenaran. Kenapa demikian? Karena memang Tuhan adalah sumber kebenaran sesungguhnya. Tapi dalam konteks Yohanes 16 ayat 13 itu memang ruah ha-emet. Artinya adalah roh kebenaran. Ini kata sifat ya, bukan kata benda. Ini tidak menunjuk kepada orang. Ingat itu ya. Tapi ini menunjuk kepada pribadi Allah yang adalah sumber kebenaran di mana Roh Kudus ini datang dan keluar yang membimbing orang-orang berdosa ini ke dalam kebenaran. Jadi arti dari Yohanes 16:13 adalah itu. Jangan percaya sama kainama yang cuma bisa baca dan kemudian cocok mulugi dan cocok mulugi ini ya. Jangan dipercaya, kasihan. Kalian akan tambah tersesat mendengarkan kainama. Kita tunggu klarifikasi dan saling adu mekanik antara Kainama dan Reski di babak selanjutnya. Sekian dari saya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.